Real Madrid saat tanpa bola gunakan shape 4-4-2. Valverde dan Tchouaméni kalah orang di sektor tengah, membuat Real Sociedad nyaman dalam memprogresikan bola. Ya, Real Madrid melaju ke babak final Copa del Rey setelah mengalahkan Real Sociedad dengan agregat akhir 5-4. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Real Madrid gunakan pola 1-4-3-3, sedangkan Real Sociedad di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Oke, saat tanpa bola Real Madrid gunakan shape 4-4-2. Tchouaméni dan Valverde akan berada di sektor tengah, Bellingham berada di posisi gelandang sebelah kiri, Rodrigo di posisi gelandang sebelah kanan. Di sektor depan akan menyisakan Endrick dan Vinicius Junior. Perlu kita tekankan bahwasanya dua pemain depan Real Madrid ini saat tanpa bola, penekanan yang mereka lakukan terhadap build up yang dilakukan Sociedad tidak begitu agresif. Lalu pada fase attacking, Real Sociedad akan merubah shape-nya dari 4-4-2 akan seperti ini. Oyarzabal, kemudian Marin akan berada di sini, Suchik nomor 24 akan berada di koridor half space yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri Sociedad nomor 7. Di sektor sebelah kanan ada Kubo. Nah, sebagai holding dimainkan perannya oleh Zubimendi. Aramburu akan naik, Ayhen akan naik, Aguero akan naik, Zubeldia akan naik. Di sektor tengah bagi Real Madrid, mereka kekalahan orang sebab Valverde akan diupayakan oleh Marin untuk mengikuti dirinya, sehingga makin lebar gap antara Valverde dan Tchouaméni. Pun termasuk Tchouaméni ini sering di-trigger oleh Suchik untuk melebar, membuat di posisi Oyarzabal kawan-kawan mendapatkan space. Kala build up yang dilakukan oleh pemain Sociedad dari posisi belakang, salah satunya langsung melakukan depassing ke posisi Oyarzabal, atau dari posisi Suchik kawan-kawan diberikan oleh Zubeldia, kemudian bola ini diberikan selanjutnya kepada Zubimendi. Nah, ketika Zubimendi dapatkan ruang yang lebar di sektor tengah, maka ia pun akan mempunyai opsi memberikan ke sini ataupun memberikan ke samping. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa Real Sociedad sangat amat nyaman untuk bisa memprogresikan bola tanpa ada kesulitan. Tinggal bagaimana Sociedad pun ketika mereka sudah mendapatkan yang namanya ritme, irama permainan di atas lapangan, bisa secara komprehensif langsung mematikan situasi. Nah, sebaliknya Real Sociedad di kala build up yang mereka lakukan sudah proper, mereka tidak cukup kuat dari sisi defensif. Nah, saat tanpa bola, Real Sociedad akan membentuk 4-4-2. Zubimendi akan berada di sini, Suchik akan di sini, kemudian Marin akan di sini, nomor 7 akan di sini. Yap. Di sektor depan akan menyisakan Oyarzabal ataupun Take Kubo. Nah, atau posisi Marin akan di sini, Take Kubo di posisi ini. Kita balikkan dulu seperti ini. Yap. Nah, bagi Real Madrid, mereka pun akan dibantu oleh Tchouaméni sebagai holding. Valverde akan posisinya lebih tinggi. Nah, di belakang ada Alaba, Asensio, Lunin di sini ikut proaktif dalam membantu yang namanya serangan. Nah, Camavinga akan menjaga sisi kelebaran, Vázquez akan menjaga sisi kelebaran, Bellingham ini posisinya akan berada di sini, Vinicius akan menjaga sisi kelebaran, pun termasuk Rodrigo. Nah, bagi Real Madrid, mereka sangat amat sulit untuk menjangkau ataupun melakukan progresi ke sektor tengah. Karena apa? Karena 4-1-3-2 ataupun 4-4-2 diamond yang dimainkan oleh Sociedad ini berhasil mengisolasi alur progresi ke Tchouaméni, Valverde ataupun Bellingham. Nah, dari sisi sirkulasi, mereka akhirnya Madrid memainkan bola di belakang, atau selanjutnya memindahkan bola itu dari samping Alaba ke Camavinga, khususnya di posisi sebelah kiri bagi Real Madrid yang diiris oleh posisi Vinicius. Ini kekuatan Real Madrid. Kita lihat saja beberapa kesempatan pun termasuk gol yang didapatkan Real Madrid, ada andil kemampuan superioritas kualitatif yang dimiliki oleh Real Madrid, bukan lewat permainan open play yang terskema, tetapi lewat permainan skill individual. Ini situasi di atas lapangan, bentuk build up dari Real Madrid.
3+1 Asensio, Lunin, dan Alaba dibantu oleh Tchouaméni yang paling dekat dengan 3 pemain Real Madrid di belakang. Pada momen ini, saat tanpa bola, Real Sociedad gunakan shape 4-1-3-2 ataupun 4-4-2 diamond, kawan-kawan. Nah, di sektor tengah dengan diamond yang dibentuk oleh Sociedad menyulitkan bagi Real Madrid untuk mengarahkan bola ke central progression. Nah, opsi yang dilakukan Real Madrid bermain lewat pinggir dari posisi Alaba ke Camavinga. Camavinga langsung memberikan bola tersebut ke Vinicius, yang selanjutnya Vinicius yang melakukan akselerasi menarik perhatian yang dimiliki dari defensif Real Sociedad. Nah, ini bentuk 4-4-2 ketika semakin ditekan ya oleh Real Madrid struktur pertahanan Sociedad, dan 4-4-2 sejajar yang dimainkan oleh Sociedad sangat amat kompak, rapat padu padat. Nah, upaya yang dilakukan oleh Madrid lewat sektor kanan tidak begitu prima, tidak begitu mentereng, berbeda dengan posisi attacking yang dilakukan oleh Real Madrid di sektor sebelah kiri. Pada edisi ini, Real Madrid kembali melakukan permainan side to side dari kaki ke kaki untuk bisa merenggangkan pertahanan yang dimiliki oleh Sociedad. Nah, ini case bagaimana bola dialirkan oleh pemain Real Madrid pada fase build up ke sisi samping Vinicius Junior, karena central progression bagi Real Madrid sulit untuk dijangkau, dan Vinicius secara kualitatif, kemampuan skill individual kawan-kawan memberikan umpan yang terukur presisi ke Endrick yang memanfaatkan ruang yang muncul di belakang garis pertahanan Real Sociedad yang perlahan-lahan meninggi untuk melakukan penekanan terhadap Real Madrid. Dan di posisi ini bola dengan mulus menuju ke Endrick dan terciptalah sebuah gol. Nah, dari proses yang diupayakan oleh pasukan Ancelotti, memang kita harus akui permainan kolektivitasnya tidak begitu menonjol. Nah, malah menonjol itu permainan mengandalkan skill individual yang ada dimiliki oleh pemain. Nah, di sini proses bagaimana sulitnya Valverde untuk melakukan central progression. Akhirnya upaya yang dilakukan oleh Real Madrid melakukan permainan melebar lagi ke samping, kawan-kawan. Jelas ya, kalau kita bicara permainan melebar dilakukan, diharapkan bisa strict, bisa renggang, itu 4-4-2 diamond ataupun 4-1-3-2 pada fase penekanan yang dilakukan oleh Real Sociedad. Lalu dari sisi Real Sociedad, Real Madrid saat tanpa bola gunakan shape 4-4-2. Double pivot mereka dimainkan oleh Valverde dan Tchouaméni. Lalu pada fase attacking, Sociedad membentuk shape diamond di sektor tengah, kawan-kawan. Zubimendi, Suchik, Marin support oleh Oyarzabal. Kemudian di sisi kelebaran sebelah kiri ataupun kanan, masing-masing Sociedad dimainkan perannya oleh Barrenetxea dan Kubo. Nah, dengan situasi ini membuat Tchouaméni dan Valverde kalah orang. Ketika kalah orang di sektor tengah bagi pemain Real Madrid, kawan-kawan, maka akan menyulitkan Valverde dan Tchouaméni untuk bisa menutup ruang, menutup space yang muncul. Nah, ini proses perepetisian terjadi, kawan-kawan, ketika tanpa bola. Real Madrid gunakan shape 4-4-2, Sociedad tetap gunakan shape diamond, Zubimendi, Marin, Suchik, Oyarzabal. Tchouaméni dan Valverde, kawan-kawan, di sini mencoba menutup jalur passing ke posisinya Oyarzabal, membuat muncullah ruang terhadap Suchik. Yap, di sini Suchik dapat bola dan ia mendapatkan ruang untuk bisa melakukan akselerasi ke jantung pertahanan dari Real Madrid. Nah, ini proses bagaimana gol yang dimiliki oleh Sociedad, kawan-kawan. Secara prinsipal, upaya dilakukan oleh Sociedad ini sama, memanfaatkan keunggulan orang di sektor tengah. Shape diamond dibentuk Zubimendi, Marin, Oyarzabal, Suchik. Nah, Valverde dan Tchouaméni kalah orang mereka fokus untuk mengantisipasi Marin dan Suchik. Ketika mereka fokus terhadap gelandang dari Sociedad, memunculkan ruang bagi Oyarzabal yang menjemput bola dari Zubeldia. Nah, di sini juga Vázquez, kawan-kawan, terikat ke posisi Marin. Nah, di sini dilakukan 1-2 sentuhan, Marin berhasil melakukan umpan lewat kepalanya di saat Vázquez dia ikat. Dan ya, secara kemampuan bisa dimanfaatkan oleh Barrenetxea. Nah, di sini kembali build up dilakukan oleh Sociedad yang secara garis besarnya Sociedad mencoba menciptakan unggul orang di central progression. Nah, Barrenetxea, pemain sayap kiri, masuk dia ke dalam. Nah, Marin, Suchik ada di situ.
sehingga padat, membuat Tchouaméni dan Valverde kesulitan. Ketika mereka kesulitan karena kalah orang, memunculkan rongga di struktur tanpa bola yang dimainkan oleh Real Madrid, sehingga Zubimendi bisa memberikan progresi. Dan di sini yang menjaga sisi kelebaran dilakukan oleh fullback sebelah kiri Sociedad, yaitu Ayhan, dan terciptalah sebuah kesempatan bagi Real Sociedad di jantung pertahanan Real Madrid. Nah, ini proses gol kedua Sociedad. Akselerasi yang dilakukan oleh Kubo tidak begitu presisi diantisipasi oleh pemain-pemain Real Madrid. Bola muntah jatuh ke posisi Marin melakukan skill individualnya dan terciptalah sebuah gol bagi Sociedad. Dan ini proses gol ketiga didapatkan oleh Sociedad di saat secara prinsipal ketika Sociedad unggul orang di sektor tengah. Nah, di sini lihat, Suchik menjadi orang ketiga di sektor tengah, dikala Tchouaméni dan Modric kawan-kawan fokus terhadap gelandang yang dimiliki oleh Sociedad lainnya. Dapatlah kesempatan bagi Suchik untuk mengarahkan posisinya ke gawang dari Real Madrid. Di sini mulai renggang defensif dari Real Madrid, membuat upaya tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Sociedad, dan pemain Real Madrid tertarik, membuat muncul ruang terhadap Oyarzabal. Selanjutnya Real Madrid memperkecil keadaan 2-3 lewat proses kemampuan skill individualnya dari Vinicius yang mengalahkan defensif yang dimiliki oleh Real Sociedad, dan ia pun melakukan umpan yang sangat terukur ke posisi Bellingham tanpa ada penjagaan. Dan proses gol ketiga dari Real Madrid ini lewat situasi corner kick di saat Tchouaméni kawan-kawan tidak ada yang melakukan penjagaan, gangguan, dengan mudah ia menciptakan sebuah gol. Dan ini gol keempat yang dimiliki oleh Sociedad dari situasi bola mati, dan pemain Real Madrid kalah dari sisi duel udara. Di kala situasi 3-4, Real Madrid kembali menunjukkan ya keistimewaannya lah ya, mentalitasnya kawan-kawan. Mereka bisa menyamakan kedudukan lewat upaya yang dilakukan Rudiger lagi dan lagi, duel udara. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, Real Sociedad dari sisi permainan sebenarnya mereka bisa hitung-hitungan di atas kertas mengalahkan Real Madrid, tetapi lini pertahanan dari Sociedad defensif arealnya tidak begitu kuat. Dan yang kedua, Real Madrid kembali menunjukkan keistimewaan permainannya lewat individu yang mentereng di atas lapangan yang menyulap apa yang diinginkan oleh Ancelotti. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.